Saya hari ini sengaja memilih di bulan Ramadan. Dulu kemerdekaan Republik Indonesia itu jatuh pada 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu wa ba'da. Catatan sejarah kayaknya adalah pertama kali di ibu kota ini diadakan Nuzulul Quran. Tadi Pak Bambang Susantono mengatakan ini pasti menjadi catatan sejarah penting, karena kalau mungkin suatu saat ibu kota negara sudah besar, bisa saja akan ada jamaah terbanyak, mungkin dihadiri ribuan orang, tapi tidak akan ada yang pertama. Inilah yang pertama kali ibu kota ini melakukan. Dan hari ini di tempat ini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan warga masyarakat tentu saja yang ikut hadir di sini. Saudara sekalian, ini penting karena dulu ketika Nabi Muhammad itu membangun kota Madinah, dari semula bernama Yathrib lalu menjadi kota Madinah, itu yang dikumpulkan adalah semua tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang bermacam-macam, dan kemudian di hadapan umat beliau menyatakan mendirikan sebuah negara kota Madinah, Yathrib berubah Madinah, dengan satu deklarasi sebagai kota atau negara yang kosmopolit, inklusif, terdiri dari berbagai tokoh agama, semua aliran agama, aliran adat, tanpa memandang agama dan sukunya, dihimpun di situ dengan satu deklarasi Piagam Madinah. Bunyinya hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada mahum. Inilah proklamasi kemerdekaan negara Madinah dari Nabi Muhammad antara orang mukmin dan orang Islam, antara orang Quraisy dan orang-orang Yathrib yang agamanya, pengikut-pengikut mereka yang agama dan sukunya berbeda-beda, falahiqa bihim, menyatakan bersatu, bergabung, wajahada mahum, dan berjuang mendirikan, membangun negara Madinah ini. Kedua juga saya salut betul penyelenggaraan acara ini, ya, sangat tertib dan sangat rukun. Ya, mudah-mudahan ini awal dari sesuatu yang baik nanti akan datang. Dan yang terakhir adalah, ya, mari kita berdoa semoga gagasan-gagasan cerdas membedakan ibu kota di tempat ini betul-betul dapat berkah untuk masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Oh, gitu. Mundur. Sini ya, mundur. Ini, Pak. Di sini, Pak. Yang sebelah sana, Pak. Itu, Pak, miniatur kapal. Sama safety induction. Di area sini sebenarnya adalah clean zone atau titik kumpul, bisa dipakai APD-nya juga untuk nanti kalau misalkan nanti ke arah lapangan. Proyek kita di sebelah sana. Pekerjaan kantor presiden. Kota ya. Waktu yang tadi di titik nol, Putih. nah, merah putih itu, ya. itu rencananya nanti memang lapangan upacara di situ. Apa namanya, warna hijau itu kan persis di sana itu waktu itu. Ada fasilitas sekarang juga. Sekarang lagi apa progres? Punya pengalaman untuk mendesain baik sekali.
bintang 5 ke atas. Elevator, Pak. Satu elevator, satu eskalator. Oh. Itu kan. Jadi nanti di sini akan diolah. Ini bos. Gitu ya. Nanti kita di sini, Pak. Itu holding aja, Pak. Nanti acara kita nih. Mahfud. Kita sekarang berada di kawasan KIPP, ya. KIPP ini memang luasnya 6.600 hektar. Kita fokus di 1A. 1A ini adalah pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Apa saja? Istana Negara, ya, dengan segala kelengkapannya, kantor, ya. Kemudian tentu saja jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut, land development, ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kawasan juga, sumbu kebangsaan. Kalau kita lihat progres, ya, hunian pekerja konstruksi, ya, terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli, tenaga terampil, nanti dilengkapi dengan masjid, ada kantin, ada kantor, ada klinik, ada toko, ada office. Nah, ini 22, nanti kita lihat ada 2 tipe sebetulnya. Konstruksinya ini, kalau konstruksi, tadi ada yang nanya sama saya, dibangunnya gimana? Kalau bahasa sehari-hari kayak knockdown sebetulnya, ya. Jadi kalau bahasa ininya modular. Modular itu dengan ukuran tertentu, ya, kita bangun. Nah, dari 22 ini sekarang sudah proses yang udah jadi 9. Jadi mungkin di Januari atau Februari ini udah selesai. Nah, ini nanti akan segera dihuni. Ya, untuk persiapan sekarang pemindahan agar pekerja-pekerja ada dalam satu kawasan. Dengan 22 tower ini, kita ada bednya 3.300, bisa menampung hampir 16.000 lebih. Jadi IKN ini bukan hanya membangun saja, membangun budaya, merubah budaya. Di antaranya merubah budaya bekerja. Kadang-kadang kan kita di tempat proyek ada warung kumuh atau apa, nah itu sedang kita. Ya, jadi nanti dari sisi kesehatan baik, kamar mandi baik, makanan juga terorganisir. Kalau masjid di sana ya? Masjid, klinik? Oh, ini klinik. Klinik dengan toko di sini. Nanti kita pasang ATM semua. Karena kalau kita berbicara terisi secara teoritis hampir 16.000. Itu berapa kecamatan tuh 16.000? Kelurahan. Ya, banyak. Nah, itu tempat makan, ya. Itu. Nah, di sana mereka itu ada area fabrikasi seperti yang tadi, ya. Karena modular, diangkut materialnya, difabrikasi, dipasang. Tadi kan saya bilang, kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini Istana Presiden. Di sebelahnya apa? Ada Bappenas, ada Sekretariat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, ada Mapes, ya, ada perekonomian, ya, ada beberapa menteri. Ada Bank Indonesia tadi, ya. Jadi tadi istana itu, nah ini Sekretariat Presidennya sedang dibangun. Nah, ini progres-progresnya yang ada tuh, lihat. Tahapannya pertama clearing, ngebersihkan. Ya, udah bersih lah, areanya udah ketahuan. Ada beberapa yang digali 65%, tapi ini terhadap pekerjaan clearing and grubbing. Kalau dari sisi progres keseluruhan, ya baru 1,5%, ya. Karena memang kalau clearing and grubbing itu secara nilai relatif tidak besar. Kedua, pihak kontraktor itu secara kontraktual adalah design and build. Kita punya basic design yang harus didetailkan. Nah, proses pendetailan itu terutama berkaitan dengan kesesuaian bangunan dengan kontur yang disebut elevasi, kemudian juga karena di sini tanahnya sangat spesifik, pengujian tanah
agar fondasi atau bangunan bawah betul-betul kita pilih yang terbaik, ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan denah yang betul-betul fix, ya. Kita sesuaikan antara desain dengan itu memerlukan waktu. Di depan saya sedang dilaksanakan, sudah berjalan pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Nah ini saat ini ya, ini kita akan lihat ke sana dengan latar belakang ini. Nanti akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar dan Jembatan Balang Kecil. Jembatan Balang Kecil itu nanti akan kita duplikasi gitu ya. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat. Ini kelihatan batching plan untuk menyiapkan beton. Sementara kalau kita lihat bangunan-bangunan pekerjaan yang terjadi itu adalah clearing, galian untuk membentuk badan jalan ya. Ini dengan lebar kurang lebih 100 meter. Ini panjangnya kurang lebih 6 km. 6,3 km sampai ke arah intersectionnya sekitar 6,3 ya, 6,3 kilo kita ketemu nanti intersection.